ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Abdikanlah kasih sayang kami ya Allah, tunjukkanlah jalannya ya Allah, dan penuhilah hati kami dengan cahaya. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabalal maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Bapak Rektor dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Laila Rumrah. Kepada Ibu disilahkan. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdahu wa rasuluhu, amma ba'du. Bapak Rektor dan Ibu Ketua Dharma Wanita serta para undangan hadirin yang berbahagia. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa sakral di mana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara akal sulit dipahami dan menjadi misteri sampai kapanpun. Hanya kekuatan iman sajalah yang mampu menjawab dan menjelaskannya. Isra merupakan peristiwa mentelusuri belahan bumi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dengan kata lain, dari tempat suci menuju tempat suci untuk melangitkan manusia dalam rangka mengenal Sang Halik. Karena itu,
Hidup ini harus diawali dari kesucian menuju kesucian hati yang bersih. Mi'raj merupakan peristiwa menuju Sidratul Muntaha untuk membumikan manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkarya untuk manusia. Bapak Rektor, para undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa bersejarah yang setiap tahunnya selalu diperingati dan dilaksanakan oleh Dharma Wanita Persatuan IAIN Ambon. Peringatan kali ini menurut hemat kami menjadi penting dilakukan untuk memperkokoh iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta dapat mempererat ukhuwah dan kebersamaan yang selama ini berlangsung. Selanjutnya, sambutan pembina Dharma Wanita Persatuan IAIN Ambon kepada yang terhormat Bapak Rektor Dr. Zainal Abidin Rahawarin MSI, disilahkan. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi mis-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dapat berterima kasih dan bersyukur bahwa pada hari ini atau baru hari ini kita bisa dapat melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj. Hal ini bukan berarti tiba-tiba saja kita programkan untuk kegiatan ini, tetapi kita sudah punya komitmen untuk setiap kegiatan-kegiatan hari besar Islam dan hari-hari nasional kita tetap akan melaksanakan kegiatan walaupun dalam bentuk sesederhana mungkin. Kegiatan ini yang sudah direncanakan di awal-awal Isra Mi'raj, tapi karena kesibukan yang sangat banyak sehingga kegiatan ini bisa tertunda beberapa kali, dan alhamdulillah pada kesempatan ini baru kita bisa dapat melaksanakan kegiatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita itu adalah membangun ukhuwah, kebersamaan untuk merajut ibadah dan juga kinerja kita. Nah, tema ini tolong diterjemahkan, sudah difahami karena bukan bahasa Arab atau bahasa Inggris, bahasa Indonesia yang ketong sudah fahami, sama-sama fahami maknanya seperti apa. Nah, tinggal sekarang pelaksanaannya kembali kepada kita masing-masing saja, baik sebagai sebuah nilai ibadah maupun dalam peningkatan kinerja kita khususnya sebagai ASN. Saya tidak banyak untuk menyampaikan apa yang terkait dengan masalah Isra Mi'raj dan juga tidak banyak untuk memberikan kata sambutan apapun terkait dengan masalah apalagi tadi itu Ibu Ketua nyinggung-nyinggung masalah ya isu-isu ini. Kita serahkan pada yang berwajib dan kita serahkan pada umat, kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita, umat menilai kita, kemudian pihak-pihak hukum yang nanti akan menyelesaikan perkara ini sejernih-jernihnya, semurni-murninya, tanpa harus ada yang didiskriminasi, ada yang dikorbankan. Saya kira itu penegasan saya. Jadi ya siapapun yang bersalah ya kita akan dudukkan perkara persoalan ini kepada sebenar-benarnya. Mudah-mudahan ini tidak di blow up oleh siapapun ya, saya tidak bilang dari luar dari dalam, tapi siapapun dia tidak di blow up untuk konsumsi menghantam lembaga ini ke depan. Karena lembaga ini adalah lembaga umat. Di samping lembaga pemerintah, ini lembaga umat. Jadi kalau umpamanya lembaga ini terdampak
dengan hal-hal seperti itu, umat juga akan terdampak. Sudah jelas pemerintah akan terdampak. Dan ini adalah kita akan menyelesaikan secara baik dan bermartabat. Saya tidak mau menyelesaikan masalah ini dengan masalah yang tidak beradab dan tidak bermartabat. Itu yang menjadi penekanan kita. Satu titipan saya kepada kita, jadikanlah diri kita seperti yang diamanahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Setiap saya kasih sambutan, arahan, selalu itu yang saya sampaikan dan saya teriakan kepada kita. Jadilah manusia yang bermanfaat. Jadi jangan jadi manusia yang berbuat fasad, dengki, hasad, apalagi merusak. Nah, ketong belum tentu yang ketong bikin ini sudah baik, itu menurut penilaian kita pribadi, belum tentu di hadapan Allah itu baik. Itu saja sulit untuk kita pertanggungjawabkan, bagaimana lagi kita berbuat sesuatu yang tidak baik, yang menurut kacamata masyarakat memang itu sudah tidak baik. Nah, bagaimana lagi pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Mari kita koreksi kembali amal ibadah kita, apakah sudah sesuai dengan perilaku kita keseharian atau belum. Tibalah saatnya kita dengarkan bersama hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Arsal Irsal Tuasikal MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi raditu lillahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, qadarullah hari ini bisa datang kembali ke IAIN. Dan sebelum bicara soal Isra Mi'raj, nanti ada 3 bagian, Pak. Pertama kita bicara dulu soal pengantarnya. Yang kedua kita bicara soal Isra Mi'raj dalam pandangan sains dan teknologi. Yang ketiga kita bicara soal oleh-oleh Isra Mi'raj dalam pandangan sains juga. Tapi sebagai pengantar dan awal sebelum masuk pengantar, hari ini beta senang sekali datang ke IAIN. Dan kebetulan hari ini beta bahwa beta punya anak, Pak. Sebagai pembuktian bahwa beta keluarga besar IAIN Ambon. Juga sebagai kampanye bahwa umat muslim Maluku harus bangga mereka punya IAIN Ambon. Dan kita para ulama mendukung Pak Rektor dan seluruh Bapak Ibu sekalian untuk melawan segala hoaks yang terjadi di IAIN Ambon. Kami sudah sepakat dan atas nama Ketua Badan Imara Muslim Maluku, siapa yang mengganggu IAIN Ambon, mengganggu umat Islam, dan para ulama akan berdiri di depan Pak Rektor membela kebanggaan kita IAIN Imam Rijali. Pesan ini kami kirimkan kepada siapapun yang coba-coba mengganggu pusat peradaban kami. Kami akan lawan kalau ada yang mengganggu pusat peradaban kami. Kenapa? Karena ini pusat peradaban besar. Ini pusat bengkel reparasinya umat Islam. Pak Rektor yang berbahagia, Ibu Ut dan Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kondisi hari ini IAIN hampir sama dengan ketika 1283. Kala itu Muslim sedang berada di puncak peradaban dinasti Abbasiyah. April 1283, Mongol merapatkan 180.000 tentaranya ke arah Baghdad. Langsung dipimpin oleh anaknya Genghis Khan, namanya Kublai Khan. Dan kendali kedua dipegang cucunya bernama Hulagu Khan, cucu Genghis Khan. Tetapi ketika sampai di perbatasan Baghdad, mereka tidak langsung masuk, Pak Rektor. Mereka melakukan due diligence, pengkajian yang utama dan seluruhnya secara komprehensif tentang kondisi Baghdad. Pusat peradaban yang besar, tentara yang lebih dari 400 sampai 700 ribu prajurit yang disiagakan, kekuasaan yang besar. Dan satu yang menarik, Baghdad punya pusat peradaban ilmu, namanya perpustakaan Bait Al-Hikmah. Lebih dari 9 juta judul buku ada di situ. Maka Mongol tidak berani langsung melakukan serangan ke jantungnya Baghdad, ke jantungnya umat Islam. Apa yang Mongol lakukan? Divide et impera, pecah belah, memainkan isu, menggoreng. Mongol butuh 8 bulan, Pak Rektor, untuk menggoreng. Mongol butuh 8 bulan untuk menggoreng bagaimana Baghdad itu terjadi. Dimulai dengan apa? Mengirimkan surat
kepada para petinggi di Baghdad. Surat itu berisi dua opsi. Jika menyerah maka akan dijadikan teman, diberikan hadiah, dan jika melawan akan diperangi. Tetapi setelah surat itu sampai, Mongol tidak langsung menyerang. Mongol membiarkan dua kubu beropini di situ. Dua kubu itu saling serang dan beropini. Menguatlah dua kubu itu. Yang ingin menyerah tambah dikasih hadiah sama Mongol. Dikirimkan hadiah. Bahkan beberapa anak-anak perempuannya dikirimkan sebagai mantu anak laki-lakinya. Karena Mongol berkemah 1,5 tahun di situ. Tidak langsung diserang. Dimainkan isu. Sementara yang melawan terus-menerus bertentangan ide dengan orang yang ingin menyerah. Puncaknya apa Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian? Mereka saling perang satu sama lain. Saling perang, mereka kekuatan besar itu saling perang. Dan di tengah saling perang itu, Mongol menyerbu, menyebabkan rata seluruh peradaban itu. Bait Al-Hikmat 9 juta judul buku dibuang, buku-buku itu dibuang di Sungai Efrat dan Tigris sampai jadi jembatan, Pak. Saking banyaknya buku kita. Hari itu sejarah mencatat tinta lebur semua ke air sungai sampai air sungai hitam karena seluruh peradaban kita hancur. Dan kami para ulama menyadari itu. Kami tidak ingin kemudian IAIN diadu domba. Kami pengen dibawa Pak Rektor Zainal Abidin Rahwarin, IAIN bersatu, dan kami siap mendoakan dan juga menyiapkan diri membantu IAIN agar peradaban kita tetap terjaga. Ini sekedar analisis yang sedang kita bangun dan kita kaji dari tulisan-tulisan itu. Saya merasa majalah 62 halaman itu sama sekali tidak akurat kalau ditulis oleh orang Islam, apalagi ditulis oleh IAIN. Kenapa? 62 halaman itu tidak ada satu sumber pun yang mengutip Al-Quranul Karim, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, mengutip fatwa ulama, mendasarkan semua analisa berdasarkan Islam, tidak ditulis dalam 62 halaman itu. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu cek, tidak ada satupun. Maka ini majalah yang melupakan silent operation yang dikerjakan oleh orang luar yang mengindoktrinasi untuk mengerjai peradaban kita. Jelas sekali jika ini ditulis oleh orang muslim yang ngaji, yang ikut ma'had, yang pakai sarung, yang baca salawat, maka pasti ada kajian agama diisi di situ. Pasti ada pendapat ulama di situ. Pasti ada proses tabayyun yang konkret dan komprehensif di situ. Pasti mendudukkan kaidah guru dan murid yang lengkap di situ. Tidak mungkin ini ditulis orang-orang yang memahami kaidah agama. Ini ditulis orang-orang yang ingin merusak sebuah peradaban besar yang kita bangun. Pak Rektor yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, kenapa kemudian agak marah-marah? Karena kita punya peradaban besar ini. Dari kampus ini perputaran uangnya tadi saya sampaikan ke Pak Rektor, perputaran uang tiap bulan dianalisa oleh teman-teman dari ekonomi syariah 300 sampai 450 juta setiap tahun, setiap bulan dari perputaran rumah kos dan semua ini. Kalau kemudian ini menjadi masalah, kita mengalami masalah umat Islam ini. Jadi itu bayangkan kita punya aset besar yang harus kita rawat dan kita jaga. Pak Rektor dan Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian, itu sebagai pengantar saja. Saya berapi-api karena saya warga IAIN, Pak. Sehingga saya wajib juga membela tempat kuliah anak saya, membela kehormatan IAIN Imam Rizali Maluku sebagai orang tua yang anaknya berkuliah di sini. Pak Rektor yang mulia dan Bapak Ibu sekalian, perjalanan Isra Mi'raj adalah sesuatu momentum yang sangat dahsyat, luar biasa. Tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan ini momentum biasa-biasa saja. Maka bayangkan tadi ayat yang Pak Rektor baca, surah Al-Isra ayat 1 itu, beberapa profesor menyebut sebagai it's scientific verse. Jadi ini ayat murni berkaitan dengan sains. Karena dia berkaitan dengan sains, maka agak sulit juga ditangkap oleh logika. Tetapi murni pendekatannya harus menggunakan iman. Maka maafkan sekali lagi kalau mengutip Profesor Syekh
Ahmad Nauqib Al-Atos ketika mentransfer dan bicara soal ayat ini, beliau masih hidup 93 tahun, beliau adalah seorang profesor terbaik di dunia, salah satu terbaik di dunia asal Malaysia, cendekiawan muslim terbaik. Beliau mengatakan ini ayat yang sangat luar biasa, dan mungkin Quran membuat sebuah pengecualian akan ayat ini, karena ayat keduanya tidak memiliki koneksi sama sekali dengan ayat pertamanya. Ayat kedua sudah bicara soal Nabi Musa, wa atainal Musal kitab, sudah bicara soal Nabi Israel itu. Tapi ayat pertamanya berdiri tegak, mencerminkan sesuatu yang sangat dahsyat. Beliau mengatakan bahwa ketika Quran membuka dengan kata subhanallazi, maha suci, maka sebenarnya Quran sudah ingin memproteksi dirinya bahwa yang mengerjakan pekerjaan ini adalah maha suci. Orang-orang hampir yang tidak mencapai kesucian agak sulit masuk pada ranah-ranah ini tanpa menggunakan iman. Quran mengatakan subhanallazi asra bi abdihi, maha suci yang memperjalankan hambanya. Jadi murni ini adalah pekerjaan zat yang sangat luar biasa. Allah Jalla Jalala. Sama sekali tidak ada keinginan manusia di situ. Tidak ada keinginan Nabi Muhammad SAW di situ. Agak beda konteks kasusnya dengan Nabi Musa alaihissalam yang berdoa berkali-kali ingin melihat wajah Tuhannya. Lalu Allah mengatakan, Musa, tunggulah kamu di Bukit Tursina selama 40 hari. Lalu ketika 40 hari kemudian meledaklah Bukit Tursina karena tak kuat menahan nur ilahi. Musa pingsan, tak mendapatkan apa-apa Musa. Ini hambanya yang mau. Tapi ketika ayat Allah membuka ayat ini dengan mengatakan subhanallazi asra bi abdihi, hambanya nggak mau, tapi zatnya Allahnya yang berkeinginan. Kenapa? Karena hambanya sedang sedih. Nabi sedang sedih luar biasa karena beliau mengalami dua masalah. Satu, yaitu kematian Siti Khadijah, istri tercinta beliau, yang memiliki 3/4 harta orang Mekah. Karena Nabi sudah jadi Nabi, tidak boleh berdagang lagi, tidak boleh bisnis lagi, maka 3/4 harta Siti Khadijah ini memang dihabiskan untuk dakwah. Yang kedua adalah kematian Abu Thalib, paman sekaligus pelindung beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur beliau di tengah-tengah suasana kesedihan. Maka yang pertama apa yang kita pelajari hari ini, kalau kita mengalami masalah pribadi maupun organisasi, maka kembalilah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pasti akan menghibur kita dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Asal kembali saja, Allah menghibur kita dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kami sangat yakin YIN juga akan mendapatkan penghiburan dari jalan yang tidak disangka-sangka, karena dites dulu, diuji cobakan dulu kemampuan ketahanannya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1500 km. Kalau kemudian secara logika dilakukan perjalanan zaman itu dengan menggunakan onta, maka butuh waktu 3-4 bulan untuk bepergian sejauh itu. Dan itu di luar logika. Makanya ketika Nabi pulang dan menceritakan itu kepada orang-orang, semua berkesimpulan Muhammad tidak waras, majnun. Cuma Abu Bakar yang mengatakan, ya Rasulullah, aku percaya itu. Kalau lebih daripada itu aku percaya. Makanya beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang membenarkan. Tapi semuanya mengatakan nggak mungkin. Tidak mungkinlah bepergian secepat itu. Tetapi tentu hari ini ilmu pengetahuan dan teknologi sudah hampir bisa menjawab itu. 1985 orang sudah menemukan pesawat Concorde yang mulai diproduksi 1995 yang mengalahkan kecepatan suara. Kecepatan rambat suara adalah 1228 km per jam. Sehingga kalau 1500 km per jam, maka butuh 1,5 jam saja sudah sampai proses perjalanan dari Haram ke Aqsa. Dan hari ini memang terbukti Pak Rektor bisa makan pagi di Ambon, makan siang di Jakarta, dan makan malam di Tokyo. Itu adalah satu keniscayaan yang sudah bisa dilakukan semua orang. Dengan penerbangan reguler saja bisa begitu.
apalagi dengan private jet, pasti lebih cepat daripada itu. Apalagi dengan pesawat-pesawat yang dibuat untuk kepentingan militer. Indonesia akan memberi pesawat Rafale dari Perancis yang jauh melebihi kecepatan suara tadi. Kalau kecepatan suara yang kita sebut tadi adalah ultrasonik, maka Rafale sudah mencapai supersonik. Dia sudah melebihi itu di atas rata-rata sekali. Sehingga dulu orang mengatakan tidak bisa. Hari ini kemudian orang mengatakan itu adalah sesuatu yang kemudian bisa diperdebatkan. Walaupun kembali pertanyaan dilakukan oleh logika awam dengan mengatakan apabila seseorang diperjalankan atau pergi dengan kecepatan seperti itu, maka fisiknya akan hancur. Tapi sekali lagi Allah kemudian mengunci logika kita di kalimat pertengahan itu. Di tengah ayat itu Allah mengunci logika kita dengan mengatakan barokna, diberkahi. Di awal Allah sudah memberikan warning bahwa ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat luar biasa. Kalau kamu masih memikirkannya dengan logika tanpa iman, saya kunci ulang dengan mengatakan kata barokna, diberkahi. Kalau sudah diberkahi rasanya tidak ada yang mampu melawan. Saya nggak ada yang lawan Pak Rektor, pele putus melintang patah. Itulah barokna. Ketika Ibrahim dikumpulkan di sebuah lapangan, diikat hendak dinyalakan api untuk dibakar, Allah mengatakan hai api dinginlah. Maka sampai hari ini seluruh lembaga riset di dunia tidak mampu menemukan api dingin yang melawan sunnatullah. Karena Allah yang menciptakan api, Allah mampu melakukan apa saja. Maka kata barokna, diberkahi itu menjadi sebuah kunci esensial dalam kehidupan kita. Pelajaran kedua adalah kalau kita sudah diberkahi, kalau lembaga ini sudah diberkahi, maka tidak ada yang bisa lawan. Tidak ada yang mampu melawan keberkahan. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, masyarakat muslimin rahimakumullah. Maka proses horizontal dilakukan Nabi Muhammad SAW. Sebuah perjalanan yang sangat luar biasa. Sekarang bagaimana dengan proses vertikal ke atas? Yang kemudian dalam pandangan ilmu pengetahuan ini menjadi sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya mengutip sebuah tulisan yang ditulis oleh Profesor Musdi Umar. Beliau seorang astronom, pakar fisika terapan yang membedah Isra Mi'raj dalam pandangan sains. Beliau mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW naik ke atas, kendaraannya adalah buraq, dan itu bukan sebuah kebetulan. Kalau betul-betul kebetulan, maka pasti tidak cocok dengan semua hukum teori fisika yang ditemukan, teori astronomi yang ditemukan. Kenapa mesti kendaraannya buraq? Buraq kata dasarnya barkun, bahasa Inggrisnya lightning, bahasa Indonesianya kilat. Kilat adalah reaksi cahaya. Kilat adalah cahaya tercepat yang terpancar. Dan seluruh malaikat diciptakan dari cahaya. Maka tidak ada cara menembus ke atas kecuali dengan menggunakan cahaya, Pak Rektor. Dan seluruh teori fisika terapan untuk mengukur jarak ruang angkasa adalah menggunakan kecepatan cahaya. Mungkin ada dosen-dosen dari matematika yang belajar, tidak ada cara lain mengukur jarak antar satu planet dengan planet lainnya, jarak antar satu galaksi dengan galaksi lainnya, jarak antar satu nebula, kumpulan galaksi dengan galaksi lain, kumpulan galaksi lainnya. Tidak ada cara lain kecuali menggunakan kecepatan rambat cahaya. Tidak ada. Tidak ada. Kalau kita kutip teori paling terkenal, ilmuwan paling terkenal lah, kita pilih salah satu, Hubble. Dengan teori yang paling dianggap logis, maka Hubble tetap menetapkan kecepatan rambat cahaya sebagai cara mengukur jarak antara benda-benda langit di ruang angkasa. Tidak ada lain. Maka bayangkan, bukanlah sebuah kebetulan Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menggunakan buraq, barkun, kilat, lightning. Malaikat harus bahan pembuat dasarnya adalah cahaya. Bukan sebuah kebetulan.
Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dalam surah Ar-Rahman ayat 33, menantang kepada kita. Dan kami persilakan manusia dan jin menembus batas-batas langit. Kami persilakan jika mampu. Dan tidak akan mampu kalian kecuali atas izin dan kuasa kami. Maka orang Eropa dan Barat berlomba-lomba naik ke atas nih. Sekarang eksplorasi SpaceX-nya Elon Musk sudah sampai di Mars. Tetapi kelemahan mereka adalah menggunakan bahan dasar, bahan bakar non cahaya. Itu menyebabkan tidak akan pernah jauh dan tidak akan pernah bisa semaksimal mungkin menembus ruang-ruang lain. Karena Allah sudah mengatakan begitu. Hanya cahaya saja yang kemudian bisa menembus itu. Maka luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Sebuah kejadian 1400 tahun lalu yang kemudian orang menganggap ini hal yang sangat tidak masuk akal. Dan zaman ini kemudian orang melakukan pendekatan teori fisika dan diketemukan bahwa hanya cahaya saja yang bisa melakukan perjalanan ke atas, menjadi alat ukur standar menemukan area-area di luar area-area di bumi. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, masyaallah muslimin rahimakumullah. Maka ada satu hadis Nabi yang sangat menarik, Pak. Ini hadis sangat saintifik sekali. Dan tergagum-kagum mesti kita dengan kanjeng Nabi itu luar biasa. Nabi mengatakan, jika engkau melihat ayam berkokok, ayam jantan berkokok, biasanya pada dini hari, maka berdoalah, sesungguhnya ayam itu memandang atau melihat malaikat. Jika engkau mendengar kuda meringkik atau anjing melolong, maka beristighfarlah, sesungguhnya anjing dan kuda itu melihat setan. Dan penelitian ilmiah memverifikasi hadis ini dengan sangat luar biasa, bahwa mata ayam dalam kegelapan hanya mampu melihat infrared, ultraviolet, Pak, tidak mampu melihat infrared. Sementara mata kuda dan anjing dalam kegelapan hanya mampu melihat infrared, tidak mampu melihat ultraviolet. Infrared adalah bahan dasar pembuatan nar atau api, sedangkan ultraviolet adalah bahan dasar cahaya. Jadi bayangkan 1400 tahun lalu, hadis yang dikeluarkan oleh seorang yang tidak sekolah, yang kemudian menjadi standar verifikasi bagaimana terapan ilmu fisika itu kemudian juga dipahami oleh hewan. Maka sebenarnya Nabi SAW ini bukan hanya Nabi di bumi, Pak Rektor. Nabi di seluruh alam semesta. Nabinya planet Mars, nabinya planet Jupiter, kalau bisa kita bayangkan, karena beliau menembus semua ruang angkasa. Kalau kita berada di galaksi Milky Way, ada galaksi di luar kita namanya galaksi Andromeda, maka Muhammad juga nabi di situ, karena Muhammad menembus semua dimensi, ruang dan waktu yang tidak ada dan tidak mampu dimasuki oleh siapapun kecuali Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Maka beruntunglah kita, betapa dahsyatnya kita memahami apa yang terjadi pada Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, bahkan kalau kemudian kita mencoba melihat Quran yang mewartakan berita-berita dahsyat ini, maka kita akan mengalami kekaguman yang sangat luar biasa. Mari kita bayangkan, Bapak Ibu yang hadir semua di sini adalah orang-orang terhebat dalam pendidikan. Mari kita bayangkan, para ilmuwan meneliti jarak Nabi Muhammad dengan Nabi Adam, diperkirakan paling sederhana 10.000 tahun, Pak. Bagaimana mungkin seseorang yang jaraknya 10.000 tahun bisa tahu namanya Adam? Bagaimana ceritanya? Muhammad jaraknya 10.000 tahun bisa tahu namanya Adam. Kalau Muhammad jaraknya dengan Ibrahim saja 6.000 tahun, bagaimana Muhammad bisa tahu namanya Ibrahim? Bagaimana Muhammad bisa tahu namanya Musa yang perkiraannya jaraknya 4.800-4.500 tahun dengan Muhammad? Bagaimana Muhammad bisa tahu jaraknya Isa yang perkirakannya 1.200, 1.300 sampai 1.400 tahun jaraknya dengan Muhammad? Yang kalau menggunakan metode bertutur, maka sudah hilang oleh waktu. Bertutur tidak akan sampai ke telinga Muhammad jika jaraknya 10.000 tahun. Maka Quran pasti bukan karangannya Muhammad.
Kalau Quran karangannya Muhammad, Muhammad pasti ahli astronomi tadi. Kalau Quran karangannya Muhammad, Muhammad pasti ahli fisika. Kalau Quran karangan Muhammad, Muhammad pasti ahli berkaitan dengan bagaimana Allah meniupkan ruh dalam tubuh manusia, dalam tubuh bayi. Maka Masya Allah, luar biasa. Apa yang Allah sajikan menjadi sesuatu hal yang sangat dahsyat, luar biasa. Seluruh nabi yang telah wafat, telah meninggal, yang dikisahkan kepada kita, 25 yang kita kenal, lebih dari 2200 yang Allah tetapkan sebagai nabi. Begitu wafat, seluruh wasiatnya, mukjizatnya hilang. Berbeda dengan Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Beliau wafat, mukjizatnya tampak dan nyata, menjadi pemandu dan penjaga peradaban yang ada di muka bumi. Maka Isra Mi'raj menjadi momentum yang sangat dahsyat bagi umat Islam. Sangat luar biasa. Terakhir sebelum saya cerita oleh-olehnya, kita akan mengalami satu malam lagi Pak yang luar biasa, insya Allah. Allah panjangkan umur kita bertemu dengan malam itu. Namanya Lailatul Qadar. Saya membaca sebuah jurnal ilmiah yang ditulis oleh seorang Mesir, profesor Mesir. Saya agak lupa namanya, Muhammad Mufti kalau begitu. Dia tulis berdasarkan keterangan seorang pegawai NASA yang dipecat karena membocorkan rahasia penelitian NASA. Seorang pegawai asal Pakistan membocorkan penelitian NASA bertahun-tahun. NASA mengkonfirm penelitian itu, bahwa setiap hari bumi ini akan ditabrak oleh meteorot lebih dari 20.000 setiap hari, Pak. Setiap hari di belahan bumi manapun 20.000 akan menabrak bumi. Tapi ada satu malam di mana tidak ada satu meteorot pun mampir di muka bumi, Pak. Dan NASA kaget karena malam itu terjadi setiap tahun satu kali. Dan setelah dicocokkan kalender-kalender di seluruh dunia, maka malam itu hanya terjadi di bulan Ramadan ya umat Islam. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Sayangnya ketika orang itu dipecat nggak bisa bawa data digitalnya, Pak. Jadi yang diucapkan keterangan-keterangan ketika dia keluar, dan itu dikonfirmasi. Jadi bayangkan, malam Isra Mi'raj adalah malam yang sangat dahsyat luar biasa. Lalu kemudian Allah mengulang dengan malam Lailatul Qadar yang presisi dengan penelitian NASA. Jadi maafkan sekali lagi, kalau Islam itu abal-abal pasti tidak akan presisi dengan semua itu. Pasti tidak akan cocok dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh, karena memang seluruh aturannya diatur oleh Islam. Dahsyat dan luar biasa. Para rektor dan Bapak Ibu sekalian, terakhir saya ingin menyampaikan oleh-oleh yang Nabi bawa. Saya menghindar mengatakan di langit pertama bertemu dengan siapa. Ini guru-guru kami sudah tahu semua nih. Saya takut salah kalau bicara di depan beliau. Tapi saya ingin menyampaikan oleh-olehnya, yaitu ibadah sholat yang Nabi bawa. Kalau perjalanannya luar biasa, pasti ibadahnya luar biasa, oleh-olehnya luar biasa. Maka Profesor Fidelma O'Leary, dia menulis juga jurnalnya di internet. Dia pakar otak, Pak, neurolog. Kesukaannya adalah memindai pasiennya dalam posisi apapun. Dipindai untuk memeriksa kondisi otaknya, melakukan apa, kondisi otaknya bereaksi apa. Satu saat dia memindai pasien muslim dalam posisi sujud, dan terkagetlah dia. Otaknya sangat luar biasa karena darah membanjir dengan sempurna, Pak. Kenapa? Kalau kita kekurangan darah ke otak, maka kita akan mengalami stroke. Darah membawa oksigen, dan oksigen berfungsi untuk membuat otak bisa bekerja dengan baik. Dan hanya dalam posisi sujudlah, maka darah bisa membanjir pada otak seseorang agar sehat. Lebih dahsyat lagi, dikonfirmasi bahwa bagian otak yang terbuka dan menerima 100% banjiran darah itu adalah bagian yang mengendalikan syaraf kebijaksanaan, Pak. Ini bukan sebuah kebetulan, syaraf kebijaksanaan. Kenapa mesti kebijaksanaan? Karena Allah sudah mengatakan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Maka sujud adalah terapi terbaik yang dibutuhkan otak manusia.
untuk membuat otaknya menjadi sehat, baik dalam porsi yang benar. Maka kita bersyukur luar biasa, oleh-oleh yang didapatkan Nabi adalah oleh-oleh terbaik dalam hidup kita, membuat kita sehat jasmani dan ruhani. Masya Allah, perjalanan yang luar biasa menghasilkan sesuatu oleh-oleh yang luar biasa. Kita kira begitu Pak Rektor. Mohon maaf karena sebentar lagi asar, pasti kita juga tidak boleh kemudian melewatkan waktu azan ketika masih di podium. Sekali lagi terima kasih atas undangannya Pak Rektor dan Ibu Rektor. Doa kami semua para ulama kepada Pak Rektor, Ibu Rektor, para wakil rektor, para dosen-dosen semua, para petinggi, para ibu-ibu, para mahasiswa, agar kampus ini Allah berikan kampus yang penuh keberkahan dan menjadi warisan peradaban, dan Allah catatkan pahala bapak-bapak semua menjadi pahala terbaik mendidik generasi ini, agar kemudian doa-doa generasi ini menjadi catatan terbaik di mata Allah Jalla Jalla Subhanahu wa Ta'ala, dan para guru semua masuk jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan puncak kenikmatan di jannah, yakni memandang wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. بفضل المثاني منك فضلا بفضل المثاني الله يا سيدي بالإمام الختام المقدم بالإمام الختام المقدم أشرف الرسل قاصي وداني أشرف الرسل قاصي وداني الله يا سيدي فصيحا بأعجم لو وزنا فصيحا بأعجم كذبتنا شهود المعاني كذبتنا شهود المعاني الله يا سيدي اغفر الذنب يا ربي وارحم اغفر الذنب يا ربي وارحم أنت حسبي وأقوت أماني أنت حسبي وأقوت أماني الله يا سيدي
الأعظم ربي نسألك بالاسم الأعظم اكفنا الشر عيب الزمان اكفنا الشر عيب الزمان يا الله يا سيدي بلبل البال مالك ترنم بلبل البال مالك ترنم في دجى الليل صوتك شجاني في دجى الليل صوتك شجاني الله يا سيدي